Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono. Nomor induk mahasiswa 0497501125. Saya dari UPBJJ Jakarta, ya. Hari ini saya akan membuat video praktikum tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Oke, di sini kita akan langsung mulai saja ya. Di sini tugas 1 ini soalnya ya. Soalnya. Oke. Ini soalnya udah saya pindahkan ke Word ya. Jadi kita baca dari sini. Saya akan menjelaskan untuk soalnya ya. Tugas 1 pemrograman berbasis desktop Universitas Terbuka. Oke, di sini tugas praktik pertama mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah simulasi aplikasi reservasi hotel menggunakan konsep kelas, objek, metode, array, string, serta struktur keputusan seperti if else, switch case, dan nested if. Tujuan pembelajarannya mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword dalam kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan untuk pemrosesan data. Nah, soal tugasnya adalah kita diminta untuk membuat aplikasi reservasi hotel yang memiliki fitur sebagai berikut ya. Input data kamar. Program harus memiliki data kamar hotel yang disimpan dalam array. Setiap kamar harus memiliki nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. Minimal terdapat 4 tipe kamar seperti standar, superior, deluxe, dan suite. Yang kedua, pemesanan kamar. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan kamar hotel berdasarkan daftar kamar yang tersedia. Pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar dan menentukan lama menginap dalam malam. Contoh format input pemesanannya nomor kamar dan lama menginap. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya reservasi berdasarkan tipe kamar dan lama menginap. Biaya tambahan, pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi. Biaya layanan sebesar 50.000 per kamar. Diskon dan penawaran khusus. Diskon 15% jika total biaya reservasi melebihi 500.000. Gratis sarapan untuk semua tamu jika total biaya reservasi melebihi 300.000. Yang keempat, mencetak struk reservasi. Program harus dapat mencetak struk reservasi yang berisi daftar kamar yang dipesan, nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, total harga per kamar, total biaya reservasi sebelum pajak dan biaya layanan, informasi pajak, dan biaya layanan. Jika ada diskon penawaran, tampilkan informasi harga setelah diskon atau penawaran. Oke, petunjuk pengerjaan. Buatlah kelas kamar untuk merepresentasikan kamar hotel dengan atribut yang sesuai. Buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar kamar hotel, menerima dan mengolah reservasi, menghitung total biaya reservasi, mencetak struk reservasi. Yang ketiga, gunakan array dalam mengelola data kamar. Yang keempat, gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika perhitungan total biaya dan mencetak struk reservasi.
Yang kelima, jangan menggunakan perulangan dalam tugas ini. Yang keenam, menampilkan skenario-skenario yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan dalam soal. Oke. Dan buatlah video penjelasan. Nah, di sini kita akan mulai membuat video penjelasannya ya. Membuat aplikasi reservasi hotel dengan Java. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans yang sebelumnya sudah saya install di dalam di komputer saya. Oke. Kita akan membuka program NetBeans. Nah, ini langkah-langkahnya yang sudah saya kerjakan ya. Yang pertama, kita membuat struktur programnya. Program terdiri dari dua kelas utama. Yang pertama, kamar, untuk merepresentasikan data kamar. Nah, di sini hanya saya tampilkan screenshot. Nanti ada kode programnya. Di dalam kode programnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang kedua, hotel reservation, kelas utama yang berisi logika aplikasi. Nah, screenshot ini hanya sebagian ya, nanti saya jelaskan juga di dalam aplikasi NetBeans-nya. Lalu yang ini fitur yang akan kita implementasikan, input data kamar yang terdiri dari data kamar disimpan dalam array daftar kamar. Setiap kamar memiliki nomor, tipe, harga, dan status ketersediaan. Yang kedua, pemesanan kamar, user dapat memilih maksimal 3 kamar, input nomor kamar, dan lama menginap. Yang ketiga, perhitungan biaya, subtotal berdasarkan harga kamar dikali lama menginap, pajak 10%, biaya layanan 50.000 per kamar, diskon 15% jika total belanja lebih besar dari 50.000. Lalu gratis sarapan jika total lebih besar dari 300.000. Lalu yang keempat, cetak struk, detail kamar yang dipesan, rincian biaya total, subtotal pajak, biaya layanan, info diskon, dan bonus. Setelah program selesai dibuat, maka kita akan run untuk program yang sudah kita buat, dan berikut ini adalah outputnya. Ini output hasil screenshotannya ya, nanti saya akan jelaskan. Ini berikut link kodenya, nanti saya akan sertakan dalam kode programnya. Ini linknya. Untuk link videonya akan saya sertakan nanti setelah video ini selesai dibuat. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk kode program yang sudah kita buat. Di sini kita langsung ke aplikasi NetBeans-nya ya. Nah, di sini kita sudah buat programnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk programnya. Di sini kita sudah membuat array untuk kamar. Sini kita lihat di sini kita deklarasi kelasnya, inilah public class, ini kamar ya. Public class ini kamar. Lalu kita membuat ini variabelnya, kita ada variabel private ya, private di sini untuk nomor kamar. Tadi variabel instannya, atribut kelasnya untuk nomor kamar, tipe kamar. Nah, variabelnya ini yang nomor kamar integer, kita tipe kamar string, untuk harga per malam double, untuk yang tersedia kita pakai boolean ya. Nah, nomor kamar ini tipenya integer, tipe kamarnya ini kita pakai string, tadi ada pilihannya standar atau deluxe. Terus harga per malam ini kita buat tarif per malam, kita pakai tipe double. Lalu statusnya tersedia ini true atau false ya. Jika tersedia true, jika tidak tersedia harusnya si false. Nah, semua variabel bersifat private ya. Di sini saya buat private. Jadi ini untuk enkapsulasi data nantinya. Lalu kita buat ke constructor ini. Constructor ini fungsinya
saat dipanggil saat akan pembuatan objek. Jadi ada public kamar, di sini terdiri dari nomor kamar integer, tipe kamar string, harga per malam double. Oke, ini kita sudah deklarasi semua yang nantinya akan menerima 3 parameter ini ya, dari nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malam. Lalu untuk status tersedia kita buatnya true. Oke, lalu ya kita getter methodnya ini memberikan akses baca ke variabel private nomor kamar, lalu ada tipe kamar, harga per malam, dan tersedia. Oke, get nomor kamar nih, di sini get nomor kamar kita akan menentukan mengambil nomor kamar berapa, get tipe kamar untuk mengambil tipe kamar, get harga per malam untuk mengambil harga, is tersedia itu memeriksa untuk ketersediaan. Semua diawali dengan get ya, kecuali boolean yang menggunakan is. Lalu ini setter methodsnya kita satu-satunya yang ada ya, digunakan nantinya untuk mengubah status ketersediaan kamar. Oke, ini untuk array kamarnya yang sudah kita buat. Lalu kita ke ini hotel reservationnya untuk aplikasinya ya. Ini untuk aplikasinya ini kita sudah buat ya. Untuk aplikasinya nih berikut saya jelaskan ya, struktur utama program ya. Kita akan buat sistem reservasi hotel yang terdiri dari kelas kamar yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu untuk merepresentasikan kamar atau array kamar. Nah, kelas hotel reservation ini adalah program utama untuk mengelola dari hotel reservasi. Nah, di sini kita akan menginisialisasi data kamar. Tadi kita akan mengambilnya tadi dari inisiasi data kamar ya. Kita yang tadi sebelumnya disimpan dalam array. Nah, ini kita buat private kamar, ada daftar kamarnya, nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malam. Nah, kita di sini ada sudah membuat database kamar tadi dalam bentuk array. Jadi terus di sini di dalamnya juga ada standar, tipe kamarnya ada superior, ada deluxe, ada suite ya. Di sini kita membuat, lalu kita membuat untuk pola penomoran ya. Kita di sini kan ada yang standar dari 101, 102 dibagi ya, untuk lantai 1, untuk superior lantai 2 dibagi 201, 202, lalu deluxe lantai 3, 301, 302, dan suite di lantai 4, 401, 402. Oke, di sini kita mulai programnya, kita pakai public static void main string ya. Di sini untuk menampilkan daftar kamar ya. Jadi di sini kita membuat proses di reservasinya. Untuk proses reservasi ini kita melakukan dari inisialisasi scanner untuk input user, lalu menampilkan daftar kamarnya. Lanjut proses reservasinya di sini system out println n reservasi kamar, system out print untuk menampilkan daftar kamar ya. Di sini kita buat ingin dipesan berapa, maksimal 3 kamar. Lalu kita hitung jumlah kamar. Nah, jumlah kamar maksimal 3, system out println
Jika lebih dari 3 maka tidak valid. Oke, selanjutnya untuk sudah di sini akan array menyimpan kamar yang dipesan. Setelah untuk melakukan proses reservasi, kamar yang dipilih, jumlah kamar, lalu lama menginap dengan jumlah kamar, lalu input data reservasi. Oke, di sini kita input data reservasinya, jumlah kamar, masukkan jumlah kamar, nomor kamar, lama menginap. Nah, cari kamar berdasarkan nomor, lalu kamar yang dipilih. Jadi ini alurnya nanti scan untuk input user ya, tampilkan daftar kamar, proses reservasinya, hitung biaya, dan cetak struk. Nah, ini kan hitung biaya. Lanjutnya setelah keluar outputnya, total biayanya, kita cetak untuk struknya. Oke, selanjutnya metodenya kita buatnya untuk menampilkan daftar kamar ya. Tampilkan daftar kamar, kita sistem out println daftar kamar hotel, println nomor kamar, tipe, harga per malam, dan statusnya. Nah, jadi nanti ketika kita run programnya akan keluar outputnya yaitu nomor kamar, tipe, harganya per malam, dan statusnya. Oke, kalau kamar, daftar kamar tersedia. Nah, ini outnya printf. Di sini status kamar tersedia, dapat nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malam. Nanti akan keluar. Kita di sini menggunakan printf ya. Printf di sini untuk formatting table. Jadi nanti lalu kita lanjut ke metode cari kamar. Di sini public staticnya kamar, cari kamar, integer nomor kamar untuk kamar dari daftar kamar. If daftar kamar, oke, dapat kamar. Fungsinya ini mencari kamar berdasarkan nomor kamar. Oke, lalu jika tidak ditemukan itu nol ya, false, return. Selanjutnya kita untuk menghitung total biaya. Di sini kita akan menghitung total biaya dari hitung subtotalnya. Di sini ada, lalu ada biaya tambahan sesuai dengan yang tadi di soal. Untuk subtotalnya ini kamar yang dipilih ditambah lama menginap, ya subtotalnya berapa ya, lama menginap itu harga per malam dikali lama menginap. Nah, lalu ada biaya tambahan, double biaya layanan 50.000 dikali kamar yang dipilih, double pajak, dan total dikali 0,1 tadi. Nah, total sementara subtotal ditambah pajak ditambah biaya layanan. Nah, ini ada diskon 15% jika total lebih besar dari 500.000 ya. Nah, jika total lebih besar dari 500.000 sama dengan total dikali 0,15. Oke, nah ini lalu lanjut untuk komponen biaya ya. Yang tadi masih komponen biaya ini ada harga kamar dikali subtotal itu harga kamar dikali lama menginap. Untuk pajak 10%. Di sini kita buat desimal jadi 0,1 ya. Lalu biaya layanan 50.000 per kamar. Lalu diskon 15% jika total pemesanan lebih dari 500.000. Di sini kita buatnya 0,15 ya. Jadi perhitungan bertahap dengan variabel menggunakan aritmatika dan percabangan ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke cetak struknya. Nah, di sini setelah melakukan pemesanan, pesan kamar, nomor kamar yang dipilih, jumlah kamar. Nah, di sini kita akan membuat cetak untuk struk kamarnya, kamar yang dipilih,
Ini struk reservasi ya, Finland, lalu kamar yang dipesan, terus lalu tipe kamarnya, harga per malam, dan subtotal. Nah, di sini kita dapat nanti di struk itu ada detail kamar yang sudah kita pesan. Oke, kita di sini pakai print F lagi. Nah, oke, sudah kamar yang dipilih, dapat nomor kamar, dapat tipe kamar, dan dapat harga per malam serta berapa lama kita menginap. Oke, di situ ya. Untuk perhitungannya tadi sesuai yang di atas ya, subtotal kamar untuk subtotal ini jadi kita di struknya ini harga kamar dikali lama menginap, lalu ada pajak 10%-nya, lalu ada biaya layanan 50.000 dan ada diskon jika reservasi lebih dari 500.000. Oke, nah ada promo di sini kita. Nah, ini kita pakai if. Nah, diskon dan penawaran jika reservasi lebih dari 500.000 maka di sini akan ada diskon 15%. Tadi perhitungannya dikali 0,15 ya. Lalu ada total biaya lebih besar dari 300.000 akan ada gratis sarapan untuk tamu. Oke, ini kita print F total biaya dapatnya. Nah, dan kita buat terima kasih. Jadi nanti outputnya ada detail kamar yang dipesan, rincian biaya, ada subtotal, pajak layanan, terus ada info diskon dan bonus. Info diskon itu kalau belanja reservasi lebih dari 500.000 dan bonus jika total biaya reservasi di atas 300.000 atau lebih besar ada sarapan gratis. Oke, di sini sudah selesai. Di sini saya akan coba untuk menjalankan programnya ya. Kita langsung run di sini coba. Oke. Nah, di sini kita besar ya, kelihatan ya. Ini outputnya kita berapa kamar yang ingin dipesan, kita maksimal 3. Masukkan nomor kamar, kita mau pilih yang suite ya, 401. Kita coba. Nah, lama menginap kita maksimal seminggu 2 hari. Masukkan nomor kamar yang kedua, tiap lantai kita coba yang 302. Oke, lama menginap ini 5 hari. Masukkan kamar ketiga kita yang superior aja, 202. Ini 3 hari. Oke, nah ini struk reservasinya sudah ada ya. Ini kamar yang kita pesannya ada 3. Jadi ada suite, deluxe, dan superior. Harga per malamnya 1,2, lama 7 hari, total 8.400. Untuk deluxe per malam 800.000, lama 5 hari, totalnya 4 juta. Untuk yang superior 500.000, lamanya 3 malam, total 1.500.000. Rincian biayanya subtotal kamar yang kita pesan jadi 13.900.000, pajak 10%, pajaknya jadi 1.390.000, biaya layanan 150.000 ya, karena 3 kamar per kamar 50.000. Untuk diskonnya 15% kita dapat karena lebih dari reservasinya lebih dari 500.000. Bonus gratis sarapan untuk tamu ada ya. Total biaya 13 juta. Terima kasih. Oke, kita coba lagi ya. Kita run ulang nih. Kita coba pesan 1 kamar aja yang paling murah. 1 kamar. Oke, masukkan nomor kamar 101. Oke, lama 1 malam aja ya. Sudah dicetak. Struk reservasinya nomor kamar 101,
101 tipe kamar standar, harga per malamnya 300.000, lama menginap 1 hari, subtotal 300.000. Subtotal kamar 300.000, pajak 10%, 30.000, biaya layanan 50.000. Nah, ini sini kita tetap dapat bonus gratis sarapan ya, karena di atas 300.000, tapi tidak dapat diskon yang di atas 500.000. Oke, sekian mungkin dari saya. Programnya nanti akan saya sertakan, saya upload di GitHub. Lalu untuk videonya sini kita mana. Oke, untuk kode programnya nanti akan saya upload di GitHub dan akan saya share untuk linknya. Untuk videonya akan saya upload di YouTube dan akan saya share juga linknya di dalam tadi file tugas 1 praktikum. Untuk linknya, link kode program, link video, dan untuk file Word tadi nanti akan saya convert PDF, saya upload di kolom tugas. Demikian tugas dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.